You're so dun 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 dun. You're so dun. You're dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dariana Putri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang gambar teknik, yaitu simbol-simbol kelistrikan dan elektronika. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi-materinya akan kita bahas pada video berikutnya. Let's go to the video. Mengetahui apa itu kompetensi dan subkompetensi yang ada dalam pelajaran kali ini. Nah, jadi untuk pelajaran kali ini, kompetensinya yaitu menerapkan simbol-simbol komponen listrik dan elektronika. Lalu, subkompetensinya adalah 1. Peserta didik dapat mengenal dan mengetahui simbol-simbol komponen listrik dan elektronika. 2. Peserta didik dapat memahami fungsi simbol-simbol komponen listrik dan elektronika. 3. Peserta didik dapat memahami cara menggambar simbol-simbol komponen listrik dan elektronika. 4. Peserta didik dapat mengoperasikan software AutoCAD dalam menggambar instalasi atau mengubah gambar yang ada, lalu mencetak gambar ke dalam sebuah kertas. Nah, benar banget ya, karena pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan software AutoCAD. Makanya, semuanya ini bukan hanya sekedar materi, tapi ada prakteknya juga. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, kita harus tahu dulu nih, kenapa kita harus tahu gimana caranya menggambar simbol-simbol listrik dan elektronika pada software AutoCAD gitu ya. Karena yang pertama, kita nggak mungkin terus-terusan pakai manual. Karena kalau untuk pembelajaran mungkin masih bisa manual, tapi kalau untuk di dunia industri atau dunia usaha, itu yang digambar sudah banyak dan rumit gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, mengefisiensikan waktu, nah digunakanlah software AutoCAD tersebut kayak gitu. Software AutoCAD ini sangat membantu kita dalam bekerja nanti kayak gitu. Nah, jadi apa sih kegunaan kita mempelajari simbol-simbol kelistrikan dan elektronika ini selain untuk mengefisiensikan waktu? Nah, di sini nih akan saya bahas. Ya, jadi simbol-simbol kelistrikan maupun simbol listrik diperlukan saat kita membuat gambar sistem rangkaian kelistrikan ataupun rangkaian listrik. Penggunaan simbol-simbol itu tentunya akan mempermudah pembangunan skema rangkaian, serta juga mempermudah pemahaman di saat proses perakitan dilakukan. Nah, untuk seorang elektrisian atau instalator listrik, akan terlebih dahulu membaca skema dari rangkaian listrik atau elektrik sebelum melakukan proses pemasangan. Bener banget, karena sebelum kita memasang, kita harus tahu dulu nih gimana sih rangkaian yang harus kita pasang nantinya. Nah, hal ini dilakukan pula oleh seorang elektronik teknisian. Manfaat penggunaan simbol ini tidak hanya saat proses pembangunan saja, tapi pada saat melakukan penelusuran atau troubleshooting. Untuk servis dari maintenance atau perbaikan yang diperlukan. Nah, di sini saya sudah masukkan beberapa contoh dari simbol-simbol listrik dan simbol-simbol elektronika ya. Sebenarnya banyak banget, cuma ini untuk sekedar latihan kita aja. Jadi saya ngambil beberapa. Nah, di sini untuk simbol-simbol listriknya ada simbol saklar, beberapa jenis saklar. Terus ada juga relay, ya begini bisa dilihat perbedaan-perbedaannya. Lalu di sini ada juga MCB atau mini circuit breaker, ya. Nah di sini hanya sebagai contoh doang ya dari beberapa gambar ini. Sebenarnya masih banyak banget gitu. Nah kita lanjut ya ke materi simbol-simbol elektronika. Nah di sini saya juga menginput beberapa gambar contoh simbol-simbol komponen elektronika. Salah satunya ada ground. Nah, bisa dilihat ya simbolnya ground itu beda sama
simbol dari kapasitor, resistor, dan lain-lain gitu. Nah, nanti di sini juga ada keterangan fungsinya kayak gitu. Jadi di sini ada simbol, komponen, dan ada fungsinya. Ini bisa dipelajari untuk nanti kita uprak. Nanti mungkin ada soal yang keluar dari sini. Ya. Nah, ini alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktik kali ini. Ada apa aja sih? Nah, tentunya kita ada unit perangkat komputer yang sudah diinstal AutoCAD-nya kayak gitu. Nah, alat tulis sebenarnya ini opsional sih, karena kan saya kan udah memberikan soft file-nya ke kalian, tapi tidak apa-apa disediakan saja. Lalu di sini ada keselamatan kerja, ada 5 poin. Yang pertama, praktikan dilarang berbuat kericuhan. 2, gunakan pakaian praktik. 3, berhati-hati dengan sumber tegangan. 4, gunakanlah alat sesuai dengan fungsinya. 5, bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada langkah kerja job sheet. Nah, apa aja sih langkah-langkah kerjanya? Nah, ini dia ya, ada 5 poin langkah kerja yang akan kita lakukan nantinya. Yang pertama tentunya siapkan alat dan bahan. Yang kedua, bacalah uraian materi yang tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, cermatilah langkah-langkah kerja. Nah, kalau belum jelas nih, kalian boleh nanya ke saya. Terus yang keempat, setelah mengerjakan latihan, simpan file. Nah, ya, ini nanti disimpannya sesuai dengan nama kalian ya, dan materi apa yang dipelajari. Jadi nanti harus sama format penamaannya, biar saya nggak bingung pas dari tugas kalian. Terus, yang nomor 5, kembalikan semua peralatan praktik yang digunakan, lalu rapihkan kembali tempat praktikum yang sudah digunakan. Ya, untuk menghindari kerusakan alat, makanya kita harus selalu merapikan setelah selesai praktikum. Ya, oke. Nah, di sini sudah muncul ya tugas individunya, ada 2 nomor. Nah, jadi 2 nomor ini nantinya akan kalian kerjakan. Yang pertama ada buatlah 2 buah simbol komponen elektronika. Di situ ada keterangan bebas memilih. Artinya kalian boleh banget pilih kalian mau gambar apa di software AutoCAD. Nah, maksudnya tadi kan saya memberikan beberapa contoh gambar komponen elektronika. Nah, di antara banyak komponen ini, kalian harus menggambarkan 2 minimal di software AutoCAD. Ya, itu untuk pengerjaan soal nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, ini adalah buatlah kembali gambar ini dengan menggunakan software AutoCAD. Nah, kalau yang nomor 2 ini kalian nggak boleh ngarang ya, harus sesuai dengan yang digambar ini. Nah, nantinya jawaban tugas individu ini adalah hasilnya nanti. Jika kalian sudah kelar, kalian boleh screenshot lalu dimasukkan ke dalam lembar jawaban tugas individu ini. Lalu di sini ada bahan diskusi. Nah, ini untuk yang terakhir nanti ya, untuk PR di rumah. Nah, nanti akan saya berikan waktu kalian untuk mengerjakan selama 5 menit. Ya, nanti kemudian akan ada pembahasannya. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Seperti tidak ada yang mau bertanya. Saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan 2 buah tugas dari saya ini ya. Saya akan tunggu. Nanti akan ada pembahasannya. Kali ini akan Ibu bahas ya tentang tugas individu yang tadi. Ya, jadi untuk soal tugas individu yang pertama itu apa? Kita disuruh menggambar 2 buah komponen elektronika dan kita bebas pilih kan. Nah, di sini Ibu akan membuat gambar apa? Gambar ground sama gambar resistor. Jadi, kalau Ibu kan milihnya 2 itu. Nah, ini terserah kalian ya. Kita akan ngebahas. Nah, jadi sebelum kita menggambar pada software AutoCAD, alangkah lebih baiknya jika kita menggambar atau membuat etiket terlebih dahulu. Karena etiket ini termasuk salah satu bentuk lembar kerja kalian di AutoCAD, kayak gitu. Nah, di sini nanti akan ada tertera ya nama kalian. Nah,
Di sini ada nama sekolah kalian dan jurusan kalian, sheet number atau ini udah lembar keberapa kalian ngerjain tugas. Terus di sini tanggal. Nah, di sini drawn by nama kalian. Nah, di sini judulnya, judul apa materinya ya. Kita zoom. Nah, ini kita tulis jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2. Kita pisah agar tidak tercampur. Betul sekali. Nah, di sini saya kan udah bilang tadi ya kalau saya akan bikin gambar resistor dan gambar ground. Nah, untuk gambar ground yang pertama, kita harus ketik huruf A ini, multi line test. Lalu kita seret, kita taruh di sini. 2 kali, klik 2 kali. Tunggu sebentar. Nah, ya, kita ganti tulisannya jadi trebuset MS. Terus di sini angka 4 biar udah aja. Nah, udah. Nah, sebenarnya dia nggak terlalu gede-gede banget kan. Kita edit lagi aja biar dia agak gedean lagi. Kenapa harus agak gedean? Biar terbaca. Dan kita ingat, oh ya, kita udah bikin gambar ground. Gitu. Nah, 7. Nah, kan ini lebih baik ya. Nah, kita seret aja dulu ke sini. Nih, ya, kita ground. Nah, sekarang waktunya untuk gambar. Gimana sih gambar ground yang benar? Nah, seperti ini. Jadi, ada bulatan dulu, garis ke bawah, baru garis melintang sebanyak 3 kali. Baik, kita akan gambar. Pertama, kita bikin lingkaran dengan circle. Diklik circle-nya, terus diletakkan di tempat yang ingin kita bentuk circle tersebut. Klik sekali, nanti akan muncul tulisan specify radius or circle. Nah, di sini kita harus tentuin berapa radius yang ingin kita pakai untuk menggambar lingkaran ini. Yang ingin saya pakai itu radiusnya 4. Radius kan? Ya, sudah jadi. Nah, ini agar tidak salah dalam menggambar nantinya, mari kita luruskan. Ya, ini udah jadi lingkarannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat garis. Pertama, kita klik line, lalu kita buat garis dari tengah titik pusat lingkaran tersebut dulu ke ujung. Ya, baru nanti kita lurusin lagi. Nah, jadi kalau kayak gini, kita bisa membuat garis tuh dengan beberapa cara. Ada yang dengan menentukan langsung berapa panjang garisnya, dan kita juga bisa menggunakan kayak panjang garis, koma sudut kayak gitu. Nah, saya akan memberikan contoh. Kalau untuk yang sistem kayak gitu, yang untuk sistem menggunakan sudut, maka kita harus memencet Shift Add dalam waktu yang bersamaan. Shift Add. Nah, lalu kita mengisi berapa panjang garis yang kita mau. Kita akan gunakan 10. Nah, lalu untuk menentukan sudutnya, kita harus memencet tombol Shift dan tombol tutup kurung buka. Ya, seperti yang digambar itu ya, yang di layar. Nah, kalau untuk menentukan sudutnya, yaitu dengan cara kita harus hafal kalau ke kanan berapa sudutnya, ke kiri berapa, ke atas, ke bawah itu berapa. Ya, akan saya beritahu bahwa kalau mau bikin garis ke kanan, kita harus menggunakan sudut sebesar 0 derajat. Kalau ke bawah, itu kita menggunakan sudut 270 derajat. Kalau ke kiri, kita menggunakan sudut 180 derajat. Lalu, kalau kita mau ke atas, kita gunakan 90 derajat. Nah, karena tadi ground itu, dari lingkaran itu ada lanjutannya garis ke bawah, maka kita harus menggunakan sudut berapa? Ya, benar. Sudut 270. Mari kita enter. Enter lagi. Sudah jadi garisnya. Namun, garisnya ini nanti harus kita trim, karena ini bukan simbol dari ground, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu aja bikin line
yang lain. Nah, sama tutorialnya kayak tadi, shift F, kita akan gunakan terlebih dahulu 6, shift buka kurung, ya, ini ke kanan, 0, sudah jadi, ya, seperti itu. Sepertinya kurang panjang, kita akan menambahkan lagi saja. Baik, akan saya ganti, jadi ukuran ke garis pertama ini panjangnya itu nanti adalah 10, ya, 10,0, ya. Nah, udah jadi. Di sini kita juga gunakan untuk garis ke kirinya. 10, kalau ke kiri tadi berapa? 180. Enter. Sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis ini lagi. Untuk ukuran batasannya berapa? Kita gunakan 4 saja. 270 karena ke bawah. Kita bisa enter dulu biar gampang diterimnya nanti. Lakukan hal yang sama seperti yang langkah tadi dengan ininya adalah 8,0. Ya, karena garis yang pertama tadi ini adalah 10, maka di sini harus berkurang karena simbol background nggak sama ya panjang antara garis satu dengan garis yang lain. Jadi kita kira-kira saja. Namun agar rapi kita gunakan dengan kelipatan berkurang 2 garis. Kita akan bikin lagi garis dari tengah. Kita akan gunakan 4 lagi. Ya, 270 sudah benar. Oke. Ini ada kesalahan. Nggak apa-apa. Namanya lagi belajar ya. Kita pasti ada trial and error. Nah, ya, ini untuk garis yang terakhir kita gunakan ukuran 6. 6,0. Sudah paham kan bagaimana menentukan besarnya sudut untuk membentuk sebuah garis? Ya, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau ke kiri berarti 180. Sudah jadi. Ini gambar ground, tapi ini belum beres karena ada yang belum ditrim. Gimana sih cara ngetrim itu? Cara ngetrim itu gampang banget. Tinggal diklik yang mau dihapus, pencet delete, hapus. Terus ini juga sama, pencet aja. Ya, sama. Sudah jadi lambang ground kita. Nah, ini baru satu ya. Kita masih punya satu lagi dan jawaban nomor 2. Kita belum bikin. Oke, untuk yang ground sudah jadi, kita akan lanjut bikin yang resistor. Nah, langkah pertama sama, kita harus bikin tulisan resistor dulu. Multi-line text. Klik 2 kali. Sudah jadi. Kita sebaiknya menggeser agar sejajar di tengah-tengah. Ya, mungkin ini ukurannya beda ya sama yang ground, tapi setidaknya kebaca, tidak apa-apa. Ini kebaca. Nah, di sini kita harus gambar lagi. Gambar apa? Ya gambar resistor. Karena kan kita sekarang tugasnya gambar resistor. Nah, nih. Kita harus gambar resistor. Gimana sih gambar resistor? Ada bulat di kanan kiri. Lalu setelah bulat ada garis. Baru ada persegi panjang. Ayo kita gambar. Circle, klik, ya, tentuin radiusnya. Saya mau pakai radius berapa ya? 3. Nah, nanti tinggal saya copy supaya cepat. Tidak apa-apa, kalian juga kalau mau copy nggak apa-apa. Asal yang di copy itu bukan jawaban teman, tapi tugas kalian sendiri. Ini sebenarnya gunanya untuk mempermudah. Kita harus nyamain dia batasnya di mana. Biar sejajar gitu loh. Biar enak dipandang juga kan. Estetika itu juga dinilai dalam teknik kayak gitu.
Nah, setelah kita bikin kanan kiri, bulatan di kanan kiri ini, kita bisa lanjutkan dengan membuat garis. Betul. Nah, kita zoom aja, gak apa-apa. Kita bikin garis dulu. Ya, seperti tadi, kita harus bikin garis dari tengah-tengah. Nah, kita akan nentuin panjangnya garis. Kita akan gunakan ukuran 15,0. Nah, 15,0. Lalu, di sini juga sama. Ke kirinya 15,0. 15,180, maksud saya, maaf. Ya, sudah jadi. Tinggal kita hapus yang garis penyambung antara lingkaran dengan garis lurus ini. Ya, sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal bikin persegi panjang. Gimana sih caranya bikin persegi panjang, Kak? Nah, kita bisa nih pakai line aja untuk sementara. Nah, gimana sih caranya ukur tingginya ke atas? Gak usah tinggi-tinggi banget. Paling kita hanya membutuhkan 8, karena ini persegi panjang ya. Nah, ini kalau ke kanan berapa? 0. Kalau ke atas 90. Nah, udah jadi garisnya. Tinggal dilanjutkan. Berapa nih berarti ukuran ke sini? 48,0. Terus masih kurang ya. Kita tambahin sendiri. Bisa kalau emang masih kurang tuh kayak gini. Enter dulu kalau mau lihat. Nah, sudah kan jadi. Tinggal kita bikin garis ke bawahnya. Berarti ini ada harusnya 16. 270. Kenapa sih 16? Karena tadi untuk yang dari atas ke tengah-tengahnya itu udah 8. Berarti itu kalau atas ke bawah sepanjang itu 16. Nah, baiklah. Ini kita bisa sesuaikan dengan yang atasnya. Panjangnya berarti 47,675. Nggak apa-apa. Nah, baru deh kita temuin sampai ada kotak orange tersebut tandanya sudah benar, sudah sejajar. Kita klik enter. Nah, ya, beginilah gambar resistornya. Nah, kan ini kan terlalu bawah ya dari yang tulisannya, nggak apa-apa, kita copy aja. Di drag kursornya sampai ada warna hijau menyelimuti semua gambarnya itu. Lepas. Nah, sampai kayak gini, lalu kita move. Ya, kita bisa langsung move. Nah, kayak begini kurang lebihnya. Biar apa? Biar nggak terlalu jauh. Kita jangan menjauh-jauhkan yang sudah dekat, ya. Tidak boleh. Oh iya, ini kayaknya lebih tinggi. Kita bisa juga pindahin, di move. Ini itu saya paling suka cara kayak gini ya, karena gak banyak resiko dan juga gak bakalan kehapus gambarnya gitu. Ya, tinggal disamain aja. Nah, udah sama ya. Nah, begini kira-kira jawaban dari saya pembahasan untuk jawaban nomor 1. Nah, untuk gambar nomor 2 ya, karena kita sudah bukan hanya gambar simbol, tapi kalau di nomor 2 ini kita benar-benar sudah menggambar sebuah rangkaian listrik, tapi memang masih yang sederhana. Tidak apa-apa, kita kan baru belajar menggunakan AutoCAD. Jadi, untuk yang nomor 2 ini, kita harus hafalin ya gambarnya kayak gini. Ada garis panjang ke kanan, lalu ada garis gas ke bawah, baru ada saklar tunggal, ada lampu, kayak gitu. Dan ini ada beberapa kabel-kabel. Mari kita gambar saja langsung. Oke, fine. Kita klik. Kita harus nentuin sendiri kita mau berapa panjang ke kanannya. Berarti shift add.
Panjangnya saya akan menggunakan 50. Ya, 50 saja. Dicoba dulu, shift. Ya, ke kanan ya. Wah, masih pendek. Kita akan tambahin aja. Shift add. Sekarang kita tambahin 70 biar nggak terlalu mepet. Ya, ini sudah panjang, saya rasa sudah cukup untuk membuat satu rangkaian listrik sederhana tersebut. Lalu tugas selanjutnya adalah kita membuat garis lurus ke bawah. Ya, nih kita harus nentuin dulu nih dari ujung garis untuk bisa ke tengah-tengah garis. Ya, ikutin yang kotak orange tersebut. Tarik ya. Ya, kita bisa menggunakan sejauh inilah. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kurang tinggal tambahin lagi panjangnya. Itu nggak masalah, asal jadi. Nah, ini untuk tarik garis ke bawah. Shift add. Lebih panjang ya saklar tunggalnya tadi. Berarti kita harus menggunakan berapa? Kita kira-kira aja. Kita gunakan 80 ke bawah. 270 karena dia ke bawah ya. Nah, ini udah jadi. Ini garis yang pertama, garis yang kedua. Kita akan klik. Sudah. Baru di sini shift add. Ini untuk saklar yang ini, untuk yang ini kan yang lampu ya. Yang garis pertama tadi saklar, ini lampu. Lebih pendek daripada yang saklar. Maka kita gunakan ukuran 40 setengahnya. Ya, kira-kira seperti ini. Apakah sudah benar? Sudah ya. Lebih panjang kan yang saklar tunggal daripada yang lampu. Tidak apa-apa, kita akan lanjut lagi. Nah, kita akan gambar saklar tunggalnya dulu. Ya, kita gunakan circle seperti tadi yang sudah saya ajari. Saya rasa kalian sudah mengerti ya. Tinggal ditentukan aja radiusnya mau berapa. Saya akan ambil radius 5. Ya, agak gedean tidak apa-apa. Di sini ada yang nyangkut ya garisnya, tapi nggak apa-apa, kita trim aja. Gimana sih cara nge-trim? Kita tinggal klik dan ketik trim. Kita select object for select all. Kita pilih semua yang mau kita lindungi. Pilih lingkaran dan garis ini kan. Lalu kita enter. Baru di sini select object to trim or shift select to extend or. Maksudnya adalah kita harus memilih gambar atau objek yang mau kita trim atau kita potong atau kita hapus. Kita klik yang ini. Nah, sudah selesai. Enter. Hilang. Kayak gitu. Itu kalau kalian menemukan sebuah kejadian di mana harus ada yang ditrim. Kalau tidak, ya sudah tidak usah digunakan. Nah, di sini kita baru jadi lingkaran. Sedangkan kalau yang saklar tunggal ada garisnya dan ada payungnya. Ya, jadi gimana caranya? Dari sini, ini miring sedikit aja. Kalau ke atas itu, jadi untuk bikin garis miring itu atau serong, kalian harus ingat dan bisa menganalisis sendiri. Kalau ke kanan itu kan 0 derajatnya. Kalau ke atas 90. Berarti kalau kalian mau bikin serongan gitu, kalau antara serong kanan itu berarti kalian harus mikir antara 0 sama 90, kalian harus menggunakan sudut yang mana. Nah, besar sudut yang kalian tentukan akan berdampak bagi garis yang kalian buat. Jadi kita akan ambil contoh. Add. Garisnya itu akan saya ambil berapa ya? 10, kita akan ngambil berapa nih? 45. Oh enggak, 50. Ya. Nah, kira-kira seperti ini gambar garisnya. Terus ini adalah gambar garis 50 derajat serong kanan. Gak apa-apa. Kita pelan-pelan aja belajarnya. Kita klik lagi untuk bikin payungnya. Berarti ini panjangnya adalah 8. Diperkirakan saja, jangan terlalu panjang. Derajat. Oke, setidaknya ini tidak terlalu kecil. Nah, kita gunakan insting aja. Ini saya akan bikin juga 8.
Kalian bisa sih sebenarnya kayak gini, diperkirakan, tapi agak gak terlalu sesuai gitu sama yang kalian inginkan. Tapi nggak apa-apa kalau kalian udah pengen yang simple, gunakan sudut. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. 8 ya, ingat 8. Oke, hampir jadi. Kita kan gambarnya X ya, jadi memang beginilah kira-kira. Gambar X tersebut. Baiklah, sudah jadi gambar simbol lampu. Ya. Nah, di sini apa sih yang kurang? Tentu kita punya banyak kurang. Ada beberapa kabel, simbol kabel. Ada yang 2 dan ada yang 3 kabel. Ada juga lingkaran di tengah-tengah itu. Mari kita bikin lingkarannya dulu saja. Nih, sama circle. Klik di tengah-tengah kotak orange tersebut. Kita ukur, kita mau ambil berapa? Ukurannya 4. 4 ya. Oke, ini cukup besar. Kita ganti jadi ukuran 3 aja. Karena kalau 4 sama besarnya kayak gitu, nanti kita ketukar antara lingkaran itu dan lingkaran yang lain. Tapi tenang aja, sebenarnya nggak bakal ketukar sih, karena kan nanti kita bakal mewarnai lingkaran tersebut. Tadi kita gunakan 4. 3. Oke, 3. Nah, ini kan kita udah jadi lingkarannya. Gimana sih cara buat mewarnai lingkaran atau mewarnai suatu objek? Yaitu dengan cara kita hatch. Hatch, ketik hatch. H-A-T-C-H. Hatch. Lalu di enter. Lalu tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan memilih tipe. Tipenya pattern. Kita akan pilih. Klik yang ini. Kita akan memilih ISO atau other predefined, terserah kita. Dan kita akan memilih yang solid, karena solid ini warnanya full. Kalau yang lain bisa juga, cuma kita mencari yang lebih berbeda saja. Gitu. Ya, solid ini lebih kerang warnanya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus pilih nih, select objects. Karena kita akan mewarnai suatu objek. Klik. Nah, lalu kita klik nih ke lingkarannya. Oke, lalu kita enter. Nah, sudah akan muncul lagi. Kita tinggal klik enter lagi. Sudah jadi. Nah, lakukan hal yang sama kepada lingkaran yang satunya. Karena kita kan akan mewarnai 2 lingkaran tersebut. Hatch. Sebentar. Nah, ini tinggal diklik. Ini sudah keterangannya udah solid ya. Karena tadi kita sudah mewarnai sebelumnya. Sudah. Jadi, nah, apa sih yang kurang dari kita gitu ya? Yang kurang adalah garis-garis tentunya. Mari kita bikin ya. Garis-garisnya 2 garis, 3 garis, 2 garis, 2 garis, 2 garis. Kita akan bikin ini dulu. Kita akan bikin garis dari yang aku bilang tadi, yang ibu bilang tadi ya. Ya, kita akan bikin garis atasnya dulu aja. Biar lebih efektif lagi. Lagi-lagi kita lebih efektif ya. Yang ini setahu saya bikinnya 3 garis kan. Garis miring. Ya. Diginiin, nggak apa-apa. Kalau lagi kayak gini, kita emang enaknya ngerjain di kala sepi gitu ya, sambil ngopi gitu. Biarin nggak stres, karena itu adalah suatu hiburan juga sih menurut saya. Nah, ini kita bikin 2 garis. Ya. Copy untuk garis yang bawah. Paste.
Ya, diperkirain aja supaya tidak melenceng ya dari garis atasnya. Kita kan harus memasang-masangkan dua garis yang terpisah ini gitu loh. Supaya nggak sendirian garisnya. Nah, dia hampir jadi. Ya, jadi inilah gambar untuk garis 3 biji dan 2 biji itu. Oke, ini kurang ke tengah tapi nggak apa-apa. Intinya adalah kita bikin garis-garis, lalu kita akan bikin 2 garis menyerong gitu ya. Tidak apa-apa, agak sedikit hening ya karena memang kita lagi fokus. Nah, ini udah jadi, tinggal garisin ke bawahnya aja. Ukurannya diperkirain aja sama kayak tadi, 8 aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, di escape aja kalau emang kalian gak mau atau nggak berencana untuk bikin itu. Sudah. Nah, ya, kira-kira beginilah hasil dari rangkaian nomor 2. Nah, mungkin sekian ya pembahasan dari saya karena kita sudah membahas semua nomor pada tugas-tugas yang saya berikan. Mungkin gambar-gambar dari kalian ada yang lebih bagus daripada saya, nggak apa-apa. Saya sangat mengapresiasi dan apabila ada yang masih belum bisa, saya harapkan kalian diperbanyak latihan di rumah karena untuk software AutoCAD ini dalam pelajaran gambar teknik akan masih kita bahas di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, sebelum saya menyudahi ini semua, saya ingin memberikan ya suatu kesimpulan di mana di saat kita menggunakan software AutoCAD untuk menggambar simbol-simbol komponen listrik dan komponen elektronika, kita harus tahu nih bagaimana cara membuat lingkaran, bagaimana cara membuat garis, terus juga membuat persegi panjang, dan untuk membuat rangkaiannya kita harus tahu gimana cara menentukan sudut, menentukan bagaimana cara mewarnai suatu objek, dan yang paling penting adalah jangan melupakan membuat etiket seperti itu ya, karena etiket itu sangat penting. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya datang dari saya. Kalau kesempurnaan itu ada pada Allah doang. Ya, jadi saya sudahi pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya Dariana Putri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.